Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian fikih kita. Pada pertemuan yang lalu, Jumat yang lalu, kita membahas tentang al-alaqah al-insaniyah, hubungan kemanusiaan khususnya antara sesama muslim. Kita lanjutkan bab berikutnya tentang qitalul bughat. Qitalu al-bughat. Bughat itu dari kata bagha, al-baghyu, yaitu orang yang membangkang. Qitalul bughat berarti memerangi para pembangkang atau pemberontak. Ya. Hadza huwal aslu fil alaqati war rawabit allati tarbitu bainal muslimin. Masalah bughat ini ya adalah asal, landasan hubungan, ikatan di antara kaum muslimin. Artinya masyarakat Islam itu masyarakat yang tentram, yang tenang. Kalau ada pengacau, kalau ada pemberontak, kalau ada pembangkang, maka harus diperangi para pembangkang itu. Fa idza hadatsa an taqatta'at bainahum hadhil alaqat, kalau ada penyebab yang merusak hubungan antara sesama muslim, wanfasalat ural ikha, dan kemudian pudar tali persaudaraan itu, ya, wa bagha ba'duhum ala ba'din, antara satu dengan yang lain sudah saling memberontak, saling ancam mengancam, wajaba qitalu al-baghi, wajib pemberontak, wajib para pembangkang itu diperangi, ditumpas, hatta yarji'a ilal adli, sampai kembali kehidupan masyarakat muslim itu kehidupan yang adil, yang tenang, yang tentram, yang enak. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman di dalam ayat yang ke-9 surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang yang beriman itu saling membunuh, saling berperang, fa aslihu bainahuma, kata Allah, damaikan di antara keduanya. Kalau kampung ini berseteru dengan kampung yang lain, RT ini berseteru dengan RT yang lain, maka wajib bagi kita semua untuk menislah, untuk mendamaikan di antara yang berseteru itu. Jangan malah dikompor-kompori. Iya kon wingi ku pancene digoleki arepe dibacok. Apane gak panas. Ya. Jadi jangan dikompori, tapi diadem-adem, didamaikan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan,
salah satu orang yang boleh meminta-minta itu adalah orang yang ingin mendamaikan dua saudaranya yang berseteru, dan untuk mendamaikan itu butuh modal, sementara dia tidak punya modal, nggak punya uang, dia itu boleh meminta-minta demi untuk mendamaikan saudaranya. Dalam Islam, minta-minta itu tidak boleh untuk pribadi. Ya, njaluk karo nggo masjid, kanggo ngecat, kanggo mangun, silakan, itu untuk sosial, untuk umum. Tapi minta-minta, profesi njaluk itu haram. Profesi, kecuali tiga orang yang boleh meminta-minta itu. Yang pertama, orang yang kena musibah. Apakah kebanjiran, apakah kebakaran, apakah kena lumpur, ya, itu boleh meminta sampai diluangkan rezekinya oleh Allah. Yang kedua, orang yang ingin mendamaikan saudaranya yang sedang berseteru, dan untuk mendamaikan itu dia harus mengeluarkan modal. Misalnya harus menraktir keduanya di warung Padang misalnya. Maka ngontraktir dia gak ada duit ini. Ya. Karena keinginannya, niatnya yang mulia itu lo boleh untuk minta-minta. Dan yang ketiga, orang yang boleh meminta dalam Islam itu adalah orang yang RT-nya, RW-nya atau kepala desanya mengatakan fulan itu memang orang yang tidak punya. Orang yang dikatakan oleh zawil akli bahwasanya orang tersebut tidak punya, orang yang dikatakan itu boleh meminta-minta. Selain itu tidak boleh kita jadikan meminta-minta itu sebagai profesi, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang membuka pintu minta-minta, sesungguhnya dia sedang membuka pintu kefakiran dia. Jadi kalau orang sudah seneng jaluk, ya, itu sesungguhnya dia sedang membuka pintu kefakirannya. Okay. Fa aslihu bainahuma, tolong didamaikan keduanya itu. Fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra. Tapi kalau salah satunya itu bersikap baghi, ya, tidak taat dengan perdamaian yang sudah disepakati, dia itu malah memberontak. Kelompok yang satu itu malah memberontak, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kata Allah, perangono orang-orang yang memberontak itu. Perangilah orang-orang yang bagau itu. Perangilah orang-orang yang tidak mentaati aturan yang ada itu. Hatta tafi'a ila amrillah. Disuruh memerangi. Bapak nah hadirin sekalian, memerangi itu jangan dipahami membunuh. Ya, memerangi itu jangan dipahami membunuh. Karena kalau memerangi dipahami membunuh, ngeri biasanya orang. Diperangi itu artinya ditumpas, diberantas. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Tapi kalau keduanya itu sepakat dengan janji yang disepakati, taat dengan janji yang disepakati, fa aslihu bainahuma bil adli, damaikan keduanya itu secara adil. Wa aqsitu, bersikap adillah. Artinya pendamai itu jangan condong kepada salah satu kelompok. Pendamai itu netral. Netral itu artinya anti dengan sogokan, anti dengan suap. Yang diinginkan itu bagaimana keduanya bisa damai. Tidak condong kepada yang A
juga tidak condong kepada yang B. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi jemaah sekalian, kalau di masyarakat kita, misalnya antara keluarga berseteru dengan keluarga yang lain, antar personal berseteru dengan personal yang lain, maka kewajiban kita itu mendamaikan keduanya. Keluarga yang satu sengketa dengan keluarga yang lain, tolong kita menjadi bagian daripada solusi. Jangan sampai kita menjadi bagian dari biang keonaran di antara dua keluarga itu. Kan kadang-kadang yang seneng itu yang ngompori. Ketika sudah ada panas dikipas-kipas, wow, tambah kobongan, ya. Jadilah kita itu yang bagian mengadem-adem. Kalau sana panas, sini panas, sampeyan kei panas pisan kobongan. Kalau di antara keluarga itu sedang berseteru, jadilah kita semua ini sebagai pendamai, ya. Jadilah di antara kita itu sebagai penengah, pendamai yang mengadem-adem, jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Fal ayatu tuqarriru annal mu'minina idza taqatalu wajaba ala jama'atin min dzabir ra'yi an tadadakhal fawran. Ayat di atas surat Al-Hujurat yang ke-9 itu menjelaskan bahwasanya seorang mukmin ketika melihat ada sekelompok di antara orang mukmin itu yang berseteru, bertengkar, wajib bagi kita semua, wajib bagi zawil akli, zawil ra'yi, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar itu, antatadakhal fawran, wajib untuk ikut campur. Jadi tidak ada alasan, ya jual melo ya. Iki urusanku karo wong iku, aja lek melo-melo. Tidak. Ya. Kadang-kadang kita itu merasa aku enggak ingin ikut campur urusan keluarga misalnya. Ada daerah-daerah yang kita memang diperintahkan oleh Allah untuk ikut campur. Ketika ada masalah yang dua keluarga itu seakan-akan buntu, gak ketemu solusi, kita itu masuk memberi solusi. Kadang kita itu merasa risih ketika ada orang yang bertengkar kemudian kita ikut-ikut. Ya, alasannya adalah itu urusan pribadi. Kalau ada orang yang bertengkar berarti ada masalah. Kalau sampai bertengkar berarti belum ketemu solusinya. Nah, kita tawarkan solusi yang terbaik di antara keduanya, yang diterima oleh keduanya. Kita wajib, ya. Jadi kita membahas keduanya itu bukan hanya sekedar membahas kekurangannya, bukan membahas kelemahannya, tapi kita mencarikan solusi yang terbaik untuk keduanya. Wa tuslihu bainal mutaqatilain. Kita dianjurkan oleh agama untuk mendamaikan di antara dua yang berseteru. Fa in baghat ta'ifatun 'alal ukhra. Tapi kalau salah satunya itu baghaw, salah satunya itu pengkhianat, salah satunya itu bertindak tidak adil, salah satunya itu menjadi pemberontak, ya. Walam tastajib lahu, dan tidak mengindahkan, wajaba 'alal muslimin jami'an an yatajamma'u liqitali hadhihi at-ta'ifah. Wajib kepada seluruh orang Islam, semua kaum muslimin wajib untuk memerangi kelompok yang baghaw itu, ya. Kelompok yang baghiyah itu. Waqad qatala al-Imam Ali al-fi'ah al-baghiyah. Dulu Imam Ali pernah memerangi kelompok yang seperti ini, kelompok pemberontak. Kama qatala Abu Bakar As-Siddiq mani'i az-zakah.
Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq pun pernah memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Kelompok yang enggan membayar zakat itu dipahami oleh Abu Bakar sebagai orang yang baghaw. Orang yang tidak mentaati Allah, orang yang tidak mentaati Rasulullah. Dulu pada saat ada Nabi mau membayar zakat, tapi ketika Nabi meninggal kok enggan untuk membayar zakat, nah itu dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemberontak, maka diperangi. Pada saat itu Umar mencegah, wahai khalifah, apakah engkau akan memerangi orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Wahai khalifah, apakah engkau akan memerangi orang yang bersyahadat? Kata Abu Bakar, wallahi, demi Allah, saya akan memerangi orang yang dulu pada saat Nabi masih ada mau membayarkan zakatnya kepada Nabi, sekarang kok tidak mau, meskipun dia itu syahadat, tetap aku perangi, kata Abu Bakar. Wa qad ittafaqal fuqaha'u ala anna hadhil fi'ah al-baghiyah la takhruj 'anil islami bi baghyiha. Para fuqaha, para ulama fikih sepakat berpendapat bahwasanya kelompok baghiyah ini, termasuk orang yang zaman Abu Bakar tidak mau atau enggan membayar zakat, tidak dihukumi keluar dari Islam karena kebaghiannya. Kenapa? Li'annal Qur'anal Karima wasafaha bil iman. Karena Al-Quran sendiri mensifati orang yang baghaw di atas itu dengan sifat iman. Meskipun mereka itu berhak untuk diperangi, bukan berarti mereka itu keluar dari Islam. Ya, bukan berarti mereka itu keluar dari Islam. Bukan berarti mereka itu kafir. Tapi mereka diperangi karena kebaghiannya itu. Dalam ayat tadi dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Jadi meskipun berantem, meskipun bertengkar, meskipun berseteru, kedua-duanya itu disifati oleh Al-Quran sebagai orang mukmin. Karena orang mukmin ya tidak bisa kita katakan dia itu kafir. Walihada fa inna mudbirahum la yuqtal. Seandainya ada dua kelompok yang berseteru, salah satunya kelompok baghiyah, kelompok pemberontak. Seandainya ada personal pemberontak itu yang meninggalkan kelompoknya, yang lari dari kelompoknya la yuqtal. Ya, yang lari tadi itu tidak dibunuh. Wa kadzalika jarihuhum, begitu pula orang-orang yang terluka. Wa anna amwalahum la tughnam, harta benda pemberontak itu tidak bisa dijadikan sebagai ghanimah. Berbeda dengan ketika kita perang dengan orang kafir. Kalau kita perang dengan orang kafir, harta benda orang kafir itu bisa kita jadikan sebagai ghanimah. Orang yang ikut perang, orang kafir yang ikut perang itu bisa kita tawan. Tapi kalau ada dua kelompok orang mukmin yang berseteru bahkan berperang sekalipun, maka tidak boleh kita itu mengambil harta mereka sebagai ghanimah. Wa anna nisa'ahum la tusabba
wanita-wanitanya para pemberontak itu pun tidak bisa dijadikan sebagai tawanan seperti perang dengan orang kafir. Ya. Wa anna man qatala minhum ghussila wa kuffina wa sulliya alaihi. Dan kalau ada yang terbunuh pada saat itu, ya, pada saat berantem itu, pada saat bertengkar itu sampai ada pembunuhan, maka orang yang terbunuh itu ya ghussil. Ghussil itu ya dimandikan. Wa kuffina ya dikafani, wa shalla alaihi dan juga disolati. Karena dia sebagai seorang mukmin meskipun dia itu pemberontak. Amma man qatala min at-ta'ifah al-adilah, adapun yang terbunuh dari kelompok yang adil. Jadi ada kelompok adil, ada kelompok baghi. Ya. Baghi itu pemberontak, adil itu kelompok yang ingin atau yang tidak pemberontak. Kalau ada yang terbunuh dari kelompok yang adil ini, fa innahu yakunu syahidan. Kelompok ini atau orang yang terbunuh itu dianggap syahid karena menegakkan keadilan. Karena syahid fala yughsal wala yusalla alaihi, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati. Orang yang meninggal dengan syahid itu tidak perlu dimandikan, juga tidak perlu disolati. Li'annahu qatala fi qitali amrillah bihi, fahuwa mithlu syahidi fi ma'rakatil kuffar. Dia itu meninggal ya di peperangan dalam rangka menegakkan perintah Allah. Karena itu seperti dia itu berperang melawan orang kafir. Wa jumlatul qawli annahu la budda min sifatin khasatin yatamayyazu bihal kharijuna hatta yantabiq alaihim wasfal bughat. Singkat katanya, kata penulis buku ini, kita harus tahu sifat-sifat orang-orang yang baghi itu. Kapan kelompok itu disebut bughat, ya, dan kapan tidak. Apakah kelompok yang senantiasa membuat onar itu disebut bughat? Atau apakah personal pribadi yang senantiasa bikin onar itu disebut bughat? Ya, ini penjelasannya. Yang pertama, ciri disebut bughat itu adalah al-khuruju an ta'ifatil hakim al-adil allati aujabahu Allahu 'alal muslimina li awliya'i umurihim. Sekelompok orang yang keluar ya, dan tidak mentaati penguasa yang adil, pemimpin yang adil, yang oleh Allah diwajibkan kepada kaum muslimin untuk mengatur semua urusan kaum muslimin. Kalau keluar dari pemerintahan yang adil, kelompok yang keluar dari pemerintahan yang adil, itu namanya bughat. Ya. Tapi bukan berarti itu oposisi itu bughat. Oposisi itu kan di luar pemerintah, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi kalau di luar pemerintah pasti bughat, tidak. Ya. Oposisi itu bukan termasuk bughat. Oposisi itu orang yang tidak mau bergabung, ya, ingin menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan, itu oposisi. Bughat itu pokoknya keluar dari pemerintahan dan senantiasa ingin memerangi atau menggulingkan pemerintahan yang adil. Yang kedua, ayyakun al-khuruju min jama'atin qawiyah. Syarat disebut bughat itu adalah bahwasanya yang keluar itu sekelompok orang yang kuat. Dia punya intelijen misalnya.
dia punya ekonomi yang kuat, dia punya macam-macam. Jadi kelompok ini kelompok yang kuat. Bihaitsu yahtajul hakim fi raddihim ila ta'ah. Karena kelompok ini kuat, bisa mengganggu jalannya sebuah pemerintahan, ya, maka perlu dikembalikan kepada jamaah. Fa illam takun lahum quwwah, kalau kelompok itu tidak mempunyai kekuatan, orang-orangnya yang keluar dari jamaah itu bukan orang-orang hebat, kroco-kroco, yo gak duwe senjata, gak duwe opo. Fa in kanu afrodan, kalau mereka itu keluarnya secara pribadi-pribadi, tidak punya kekuatan, au lam yakun lahum minal itadi ma yadfa'una bihi an anfusihim, dan juga tidak punya senjata, falaisu bibughatin, maka orang tersebut, kelompok tersebut tidak dinamakan bughot. Jadi bughot itu adalah kelompok yang kuat, yang punya pemimpin yang wibawa, yang ditaati oleh anak buahnya misalnya. Yang ketiga, ayyakuna lahum ta'wilun sa'ighun yad'uhum ilal khuruj ala hukmil imam. Mereka itu punya penafsiran, punya rencana, yang rencana itu mengajak kepada orang-orang lain untuk keluar dari hukumnya imam. Imam, pemimpin kaum muslimin yang adil itu, nah, itu diganggu oleh mereka dengan cara mencari teman-teman yang lain. Ya. Fa illam yakun lahum ta'wilun sa'igh kanu muharibin. Kalau mereka itu tidak punya rencana-rencana itu, maka mereka itu bukan termasuk bughot. Jadi misalnya ada kelompok yang tujuannya hanya ingin merampas hak orang lain. Misalnya hanya ingin membegal orang atau merampas orang yang baru ngambil uang dari bank. Sekedar dia itu untuk itu gitu, untuk menguasai harta atau duit orang itu nggak bisa disebut bughot. Itu muharib. Ya. Itu juga harus ditumpas. Tapi labelnya bukan label bughot. Bughot itu pembangkang, bughot itu pemberontak. Yang keempat, ayyakuna lahum ra'isun muta'. Disebut bughot kelompok baghiyah itu kalau mereka itu punya pemimpin yang taati. Pemimpin itu sangat harismatik. Pemimpin itu kalau ngomong A, kalau B, B. Li'annahu la quwwata li jama'atin la qiyadata lahum. Karena jamaah itu kalau tidak ada qiyadahnya, ya tidak ada kekuatan. Sebuah jamaah itu harus ada imamnya. Ya. Sampai yang datang ngelompok kono imamnya ya gak jamaah, mlaku dhewe-dhewe ya. Jamaah itu ada imamnya. Imamnya itu yang ditaati. Karena itu dalam sholat seorang makmum tidak boleh mendahului imam. Kenapa? Berarti tidak mentaati imam. Imamnya durung rukuk, wis rukuk dhisik. Imamnya belum sujud duluan. Nah, itu berarti tidak mentaati imam. Amma idza kana al-qitalu li ajli dunya, tadi yang saya sebutkan, adapun kalau ada sekelompok orang yang dia itu berperang atau melakukan pengerusakan li ajli dunya, hanya untuk mendapatkan masalah-masalah dunia, ya, fahadzal khuruju yu'tabaru muharibatan, maka dia tidak disebut bughot, tapi dia disebut muharib.
Wa yakunu lil muharibina hukmun akhar ala yukhalifu hukmul baghin. Bagi para muharibin itu hukumnya berbeda dengan hukum baghi. Wa hadzal hukmu huwa alladhi dzakarahu Allah fi qoulihi ta'ala. Adapun orang-orang yang muharib itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 33 34. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan melakukan kerusakan di muka bumi, apa hukumannya? An yuqattalu, hukumannya dibunuh. Jadi kalau ada penjamret, ya itu muharib. Kalau ada pembegal itu muharib. Pertama dibunuh hukumannya. Kalau tidak, au yusallabu, disalib. Kalau tidak, au tuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilafin. Kalau tidak dibunuh ya disalib, kalau tidak disalib ya dipotong tangan dan kakinya secara silang. Maksudnya kalau tangannya kanan yang dipotong berarti kakinya yang sebelah kiri. Kalau tangannya yang dipotong sebelah kiri berarti kaki yang dipotong sebelah kanan. Itu min khilaf. Atau kalau tidak itu au yunfau minal ardi, diusir dari daerah itu. Kalau diusir mah enak sekarang. Kalau menurut saya yunfau minal ardi itu sekarang yang di penjara. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Itulah kehinaan mereka di dunia. Wa fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat mereka itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali orang-orang tersebut mau bertobat sebelum diputuskan oleh pengadilan. Jadi kalau sebelum diputuskan mau tobat, insya Allah ya tidak ada hukuman apa-apa. Tapi kalau sudah diputuskan pengadilan, ya keputusan itu harus dihormati. Fa'lamu annallaha ghafuru ar-rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi para pendosa, perampok, penjudi, pembegal, maling dan seterusnya, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Allah itu Maha Penerima taubat. Jangan sampai merasa sudah banyak dosa yang dilakukan kemudian enggan untuk bertaubat. Dari sekarang, wahai para pembuat onar, wahai para penjamret, wahai para koruptor, wahai para penjudi dan seterusnya, bertobatlah karena Allah itu Maha Penerima taubat. Itu barangkali Bapak hadirin sekalian, malam ini kita bahas tentang qitalul bughut, yaitu memerangi pemberontak atau orang yang senantiasa membuat onar. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada mic di depan situ. Enggak, Pak. Kalau FPI kira-kira termasuk bughut enggak? Kalau ada orang yang labeli kelompok ini dengan pembuat onar, apakah termasuk bughut? Ya. Ini kan sedang rame ini, kasus yang di Banyuwangi itu. Landasan dasar teman-teman di FPI itu bukan untuk mencari atau membuat resah orang, tapi landasannya adalah ingkarul mungkar.
Jadi kalau orang baik-baik tidak akan digeledah, tidak akan razia. Yang ingin diperangi, yang ingin dibasmi, yang ingin dilakukan oleh teman-teman kelompok itu adalah ingkarul mungkar. Kalau ada warung yang menjual minuman keras, itu yang digerebek. Ya. Karena polisi sudah nggak peduli, padahal ada aturannya. Misalnya minuman keras itu tidak boleh dijual di warung-warung bebas. Ada. Nah, FPI itu saja membantu, ya, membantu polisi agar undang-undang yang ada itu dijalankan. Tapi kadang-kadang ada yang memaknai negatif, ya, bahkan sampai ada usulan yang ingin membubarkan. Sesungguhnya kita di kelompok manapun kita itu, ya, itu bertanggung jawab untuk mengingkari kemungkaran itu. Mencegah kemungkaran itu bukan tanggung jawab kelompok tertentu, bukan tanggung jawab partai tertentu, bukan tanggung jawab golongan tertentu, tapi mencegah kemungkaran itu tanggung jawab kita semua. Bukan hanya Pak Polisi yang bertanggung jawab untuk mencegah kemungkaran, bukan hanya Pak Abri yang mencegah kemungkaran, tapi kita semuanya itu sebagai orang Islam itu diperintahkan oleh agama ini untuk mencegah kemungkaran sebisa yang kita lakukan. Oke. Ada yang ditambahkan? Ada yang ditanyakan? Misalnya jam berapa? Isu takut nang guru kono biasa ini loh. Silakan maju. Naik jadi depan. Sebenarnya tidak ada pertanyaan, Ustaz. Ya, tambah ono Kak Popo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya mengenai memerangi bugot pemberontak. Definisi pemberontak tadi Ustaz jelaskan bahwa dalam suatu kesatuan, berarti dalam suatu negara, Ustaz, ya, mempunyai intelijen, mempunyai harta, dalam arti apa itu namanya itu, mempunyai segalanya, termasuk pasukan perangnya tuh. Iya. Ketika memerangi pemberontak itu kewajiban dari suatu negara sendiri, ataukah tiap individu itu juga ikut memerangi? Sementara kan kalau kita bayangkan senjata mungsu non senjata, ya bedel duel, ya KO gitu loh, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustaz. Baik. Jadi contoh konkretnya begini, misalnya ada dua desa yang perang antar desa. Kalau sampean punya akses untuk mendamaikan, lakukan. Bagaimana caranya? Ya, Anda tahu bagaimana medannya, bagaimana watak-watak orangnya misalnya. Kalau perang antara tombak dengan tombak atau panah atau dengan senjata tajam sedang berlangsung, terus sampean langsung maju ke tengah, "Oi, jangan perang." Yo, kesabet sendiri sampean. Ya. Jadi kalau mereka itu berjamaah, kita juga jamaah itu memikirkan bagaimana mendamaikan keduanya. Apakah setiap hari terus-menerus mereka itu sedang dalam keadaan berkecamuk? Kan tidak. Kita cari selah-selahnya, pada saat selah itu kita masuk untuk mendamaikan. Perwakilan dari mereka, perwakilan dari yang satunya dipanggil, didamaikan. Itu kita sebagai anggota masyarakat biasa. Itu kewajiban juga gitu.
Di samping yang paling bertanggung jawab di sini adalah power yang ada di masyarakat atau di negara itu. Apa? Ya, institusi kepolisian misalnya. Institusi kepolisian itu yang paling bertanggung jawab. Tapi bukan berarti kita itu lepas tangan. Wis cara cek diurusi Pak Polisi, aja ada melok-melok. Enggak. Paling tidak kita itu menyumbangkan pikiran kita. Orang sana itu yang dimasalahkan apa sih? Kenapa kok dia itu bertengkar terus? Bahkan itu adalah masalah yang turun-temurun gitu loh. Kan ada di daerah-daerah tertentu perang antar sesama, ya, itu berlangsung bukan hanya sekarang, tapi berlangsung turun-temurun. Nah, itu apa masalahnya? Kalau dulu misalnya ada di Kalimantan, ya, Sampit misalnya, masalahnya itu apa? Kita harus tahu permasalahannya itu ini. Gitu. Ya. Kalau ada misalnya di Irian, ya, di Papua, ada kelompok yang pemberontak misalnya, kita harus tahu saja nih yang diinginkan itu apa. Ya, nah. Jadi saya menganjurkan bahwasanya kita itu harus punya perasaan atau punya tanggung jawab ingin mendamaikan, bukan berarti kemudian kita terjun bebas tanpa berpikir. Kalau mereka itu punya senjata, masing-masing punya senjata, kita tidak. Ya kita betul kata sampean, itu bunuh diri, dadal duel sendiri kita. Tapi paling tidak kita itu punya pikiran, punya keinginan untuk mendamaikan. Ya apa caranya? Lho padha Islame. Nah berantem misalnya. Kalau kita berpikir lebih luas lagi misalnya, kalau di Irak atau Iran antara kelompok Syiah misalnya dengan Sunni. Itu kan kelompok yang senantiasa ya, ingin membunuh satu dengan yang lain. Kita harus punya solusi. Kenapa? Terus bagaimana cara mendamaikan antara kelompok Syiah dengan kelompok Sunni itu? Gitu. Ya, itu kewajiban kita. Kewajiban kita untuk mendamaikan saudara yang sedang berseteru. Nah, tentu dalam suatu wilayah negara, ya negara itu kan punya alat keamanan. Nah, itu yang di garda depannya itu ya para keamanan itu, ya. Tapi sekali lagi polisi bukan berarti kita tidak ikut memikirkan. Betul Pak Polisi itu adalah resmi perangkat negara yang harus ngurusi itu. Tapi sekali lagi untuk mendamaikan saudara kita tidak hanya kita serahkan kepada institusi itu, tapi kita sebagai saudara mukmin juga harus mencarikan solusi yang terbaik. Jadi kalau dalam keadaan berkecamuk misalnya sedang serang antara satu dengan yang lain, yo sampean jangan langsung ke tengah medan tanpa senjata. Ya. Tapi kan ada waktu-waktu tertentu bagaimana cara mendamaikan. Ya. Ya. Bukan berarti kita menafikan ya peran institusi, tapi kita misalnya sebagai bagian daripada anggota masyarakat itu ikut memikirkan usul atau bagaimana caranya supaya kampung A dengan kampung B itu tidak saling serang. Kalau misalnya masalahnya apa sih? Masalahnya adalah karena kampung itu dibunuh salah satu anggotanya. Nah, kan harus diusut pembunuhan itu siapa pelakunya kan gitu. Nah, pelaku itu dari kampung sana. Kan tidak semuanya yang melakukan pembunuhan. Kan paling 1-2 orang. 1-2 orang itu yang diusut. Bukan kemudian masalah membunuh 1 orang kemudian 1 kampung itu dianggap pembunuh semua, kan tidak. Ya. Jadi yang diusut itu adalah siapa pembunuh sesungguhnya. Nah, ketika terjadi seperti itu ya sekali lagi kita bertanggung jawab untuk ikut mendamaikan. Jangan diserahkan sepenuhnya hanya kepada pihak-pihak keamanan. Sekali lagi kita datang
Kita masuk untuk memberi solusi, bukan masuk untuk mengkompori. Kita ingin berada di tengah, bukan berpihak kepada salah satunya. Itu yang penting. Tapi meskipun begitu kadang-kadang ada kecurigaan. Oh, kon niku mbolokono, kon niku mbolokono, itu mesti. Tapi tetap kita bersikap yang seadil mungkin, ya. Kata Allah ya, wa aqsitu innallaha yuhibbu al-muqsitin. Jadi sikap kita tetap di tengah. Mencari solusi bukan mengompori. Cukup itu barangkali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.